Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, ini ada contoh soal USM STIS tahun 2008. Coba perhatikan ya. Waduh, soalnya panjang sekali nih. Kita baca pelan-pelan dulu ya. Seorang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari kota A ke kota B. Oke. Ya, dari kota A ke kota B. Dan tiba di kota B pada suatu waktu yang telah ditentukan. Oke ya. Jika dia mengendarai kecepatan 35, nah ini dia, ada informasi penting nih, 35 km per jam. Maka ia akan sampai lebih lambat. Oh ya, dia terlambat nih karena terlalu santai ya, terlalu pelan gitu. Terlambat dia 2 jam. Oke, kalau 35 ya kilometer per jam jadi terlambat. Kalau terlambat itu waktunya berkurang atau berlebih? Iya, lebih ya. Namanya terlambat, berarti kan lebih lama, lebih 2 jam, ya kan? Kemudian sedangkan jika kecepatannya ditingkatkan, nah dari 50 naik ke dari 30 naik ke 50. 50 maka katanya dia akan tiba 1 jam lebih awal. Berarti lebih cepat ya kan? Maka waktunya berkurang 1 jam. Pertanyaannya nih, selisih waktu kedatangan dengan waktu yang telah ditentukan apabila kecepatannya mencapai 60 km per jam. Wah, harusnya logikanya kalau dia ngegas nih ya 60 km per jam, maka dia sampai ke sana lebih awal ya kan, lebih awal, dan ini harusnya minusnya ini lebih gede minusnya ya kan, minusnya lebih besar kalau angka minus berarti gini ya. Nah, berapakah minusnya? Pasti di atas 1 jam ya. Kebetulan di sini pilihannya semua di atas 1 jam. Andai saja ada pilihan di bawah 1 jam, itu jangan dipilih lagi, nggak mungkin kan. Kalau dia ngegas pakai kecepatan 50 aja sudah bisa tiba 1 jam lebih awal, kalau 60 logikanya lebih awalnya lebih banyak gitu. Dia lebih cepat lagi dia. Nah, selisih antara waktu ditentukan dengan yang dia sampai itu lebih banyak. Kita coba lihat kunci jawabannya. Oke nih. Ini oke, rumusnya ya, S sama dengan V kali T. Nah, S1 sama dengan S itu nggak berubah kan jaraknya kan, mau pergi cepat mau pergi lambat kan jaraknya tetap ya. V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2, di mana V1 katanya 35 ada di soal, kemudian T1 T tambah 2, nih tambah 2 tadi ya, ini tambah 2, kemudian V2 nya naik 50 ya kan, T2 nya yang dia datang lebih awal dikurangi 1 jam. Nah, ini kita selesaikan perhitungannya. 35 kali T ya, 35 dikali 2 70, 50 kali T 50 T, 50 kali minus 1 minus 50. Udah pas ya. Oke, kita selesaikan aljabarnya nih ya. Kanan ke kiri, kiri ke kanan, akhirnya dapat 15T ya kan. 15T itu adalah 50T dikurang 35, sementara 120 adalah penjumlahan antara 50 dan 70 ya. Sehingga kita dapat T-nya adalah 120 per 15 sama dengan 8 jam. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai T yang standar tuh 8 jam. Ya, sebenarnya waktu tempuhnya 8 jam. Pertanyaannya, kalau dia butuh waktu 8 jam dengan kecepatan yang biasa-biasa aja nih 35 tadi, kita masukin aja angka T tadi ya. Kita masukin lagi V1 kali T1 ya, 35
dikali T ditambah 2, kan begitu ya. Dimana T-nya udah tahu sekarang 8. Maka dapat nih 8 tambah 2 sama dengan 10. 35 dikali 10 sama dengan 350. Itu apanya nih? Jaraknya. 350 km. Nah, pertanyaannya tadi belum sampai, ini panjang ya. Belum sampai ini kita ke jawabannya nih. S sama dengan V kali V3 kali T3. Ya kan? Yang namanya jarak kan tetap aja. Mau V1, mau V2, mau V3. Jaraknya segitu-gitu aja. Yang berubah nanti kecepatan sama waktunya. Nah, kecepatannya udah tahu ya. Jaraknya juga udah tahu nih. Jaraknya 350 km. Sementara kecepatan yang dilakukan ya, digas nih 60 km. Maka T3-nya adalah pembagian antara 350 dibagi 60. Jawabannya dapat nih, 5 jam 50 menit, ya kan? Gampang ya, 5 jam 50 menit. Benar nggak? Gimana bisa dapat hitungannya cepat? Gampang ya. Gini aja, ini kan 350 nih. Kalau ditambah 10 menit jadi 360 kan? Ya, ini untuk perhitungan aja ya. 350 per 60, ya kan? Kalau misalnya kita tambah 10 menit, ini kan jadi 6 jam. Benar nggak? Ya, ini kita kurangi aja lagi 10 menit. Jadi 5 jam 50 menit. Benar nggak? 6 jam dikurangi 10 menit berapa? 5 jam 50 menit. Gampang ya? Jadi nggak ribet-ribet ngitung-hitungannya. Ini kita seolah-olah ini 360 dibagi 60 kan jadi 6 jam. Nah, sementara sebenarnya dia nggak 360 tapi 350 dikurangi lagi 10 menit. Hasilnya dapat 6 jam dikurangi 10 menit 5 jam 50 menit. Gampang ya? Jika waktu yang ditetapkan itu 8 jam sementara hasil akhirnya adalah 5 jam 50, dapat deviasi dong, selisih ya. Jadi tinggal dikurangi aja 8 jam dikurang 5 jam 50 menit. Hasilnya adalah 2 jam 10 menit. Gampang ya? Kalau misalnya kita udah paham itu sangat gampang sekali sebenarnya, ya. Ya, ini kunci jawabannya adalah C. Soal berikutnya masih USM STIS juga tapi tahun 2009. Novi mengendari mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Nelly menyusul. Nah, ini ada contoh soal menyusul ya. 45 menit kemudian. Berarti Nelly ini agak sedikit terlambat karena dia menyusul ya. Jadi waktunya Nelly ini lebih kecil nanti. Kemudian dengan mobilnya dia menyusul kecepatannya lebih tinggi 75 km per jam dengan tujuan yang sama. Jika dalam perjalanan waktu istirahat yang dibutuhkan sama yaitu 30 menit dan keduanya tiba di kota B dalam waktu yang bersamaan, maka jarak antara kota A ke kota B berapa? Nah, misteri ini ya. Ada yang tahu? Kunci jawabannya nih coba perhatikan. Mau dia nyusul ya kapan kek, mau geraknya kapan kek, ya namanya jarak kota itu pasti sama kan gitu ya. S1 pasti sama dengan S2. Di mana V1 kali T1, V2 kali T2. Ingat V1-nya si Novi ya, kecepatannya 60. Ya, waktunya kita kasih aja T misalnya. Kemudian Nelly 75. Tapi waktunya Nelly itu lebih kecil karena dia terlambat ya kan. Ingat ya, 45 menit itu setara dengan 45 per 60 jam. Ya. Ini kalau dibagi 15, 3 dibagi 15, 4. Jadi 3 per 4. 3 per 4 sama dengan 0,75 jam. Ya. 0,75 jam. Jadi T-nya itu nanti dikurang 0,75 jam. Tinggal kita kalikan aja ya. Ini jadi 60T. Ini 75T dikurang 56,25. Ya. TT-nya ini kita gabungkan jadi 15T. Sementara minus 56,25 pindahin ke kiri jadi 56,25.
Di mana T akhirnya kita dapat jawabannya adalah 3,75 jam. Udah ya? Udah dapat T-nya. Udah tinggal masukkan aja ke salah satu persamaan, tinggal pilih. Kalau saya milihnya kecepatannya Novi nih. Kecepatannya 60, T-nya 3,75, tinggal kali aja dapat deh jawabannya 225 km. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini 30 menitnya gimana dong yang mereka istirahat? Ya, jika dalam perjalanan waktu istirahat dibutuhkan sama yaitu 30 menit, informasi ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena selama 30 menit mereka kan nggak bergerak. Kecepatannya 0. Ya kan? Benar nggak? V kali T. V-nya 0. T-nya mau berapapun mereka istirahat nggak ngaruh. Maka tidak mempengaruhi jarak. Ya, jadi ada di dalam soal itu ada pengecoh loh. Jangan salah. Ya, pengecoh. Maka jawabannya adalah 225, kuncinya adalah C. Paham ya? Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal USM STAN tahun 2016. Seseorang mengendari mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Nah, ini soalnya simpel sekali nih. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, terlambat dia, kecepatan yang harus dia gunakan agar sampai ke kantor berapa ya? Nah, logika aja nih. Kalau orang berangkat, ya, orang itu berangkat, kecepatannya misalnya 10 km. Kalau dia terlambat, logikanya dia ngebut. Pasti kecepatannya di atas 60 km. Kan begitu ya? Sederhananya kan begitu kan? Bener nggak? Iya. Kalau dari sini nih, dari soal kita udah tahu. Ya, jaraknya itu katanya, ya, jaraknya itu katanya adalah 30 km. Ditempuhnya biasanya 1 jam. Berarti kecepatannya 30 km per jam. Ya kan? Yang pasti nanti hasilnya di atas 30 km. Kebetulan nih pilihannya semua di atas 30 km. Andai kata ada yang di bawah 30, ya jangan dipilih. Ya, gitu ya logikanya nih. Jadi biar paham logikanya. Sekarang tinggal gampang nih, mudah sekali. Kalau ditanya V itu kan S per T. S per T, jarak dibagi waktu. Jaraknya 30, benar ya? Nah, waktunya berapa? Waktunya 1 jam dikurangi 10 menit. 10 menit itu sama dengan 10 per 60 jam. Ya kan? Sama dengan coret-coret 1 per 6 jam. Tinggal kita kurangi aja. 30 dibagi 1 dikurang 1 per 6. Ingat ya, kalau misalnya pecahan, ingat nggak materi pecahan? 1 dikurang 1 per 6, itu kita samakan dulu. Apa yang disamakan? Penyebut ya, pembilang penyebut. Ya, kita samakan dulu yang di bawah. 6 dibagi 1 kali 1 sama dengan 6. 6 dikurang 1, hasilnya nanti 5 per 6. Ya kan? Dapatlah angkanya 5 per 6. Nah, karena ini dibagi, maka dibalik nantinya jadi 6 per 5. Coret 5, coret 5, 6. Maka jawabannya adalah 6 kali 6, 36 km per jam. Maka kunci jawabannya adalah A. Oke, ini ada contoh soal USM STAN tahun 2007. Mudah-mudahan bisa 50 detik ya. Seorang mahasiswa mendapatkan nilai 78, 86, 90, dan 91. Ada 4 data nih. Pertanyaannya, berapa nilai yang harus diperoleh jika harapannya nilai rata-ratanya menjadi 82? Nah, berapa nih? Awalnya datanya 4. Data yang kelima ini data berapa supaya nilai rata-ratanya menjadi 82? Oke, ada yang tahu jawabannya? Mudah ya? Gampang. Ini data yang 4 tadi nih, 78 dijumlahin aja semuanya. Kemudian data kelimanya kita kasih simbol X. Ini data yang kelima nih. Ya, kita kasih simbol X. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan angka 5. Kemudian kita lakukan aja kali silang. Ya kan? 5 kita kali silang dengan
Sementara 78 tambah 86 tambah 80 tambah 91 totalnya adalah 335 ya. Kita pindahin ini angkanya kemari ya kan. Jadi dikurangi maka X nanti nilainya adalah 75. Gampang ya. 50 detik saya yakin bisa. Kuncinya adalah C. Oke, soal berikutnya. Contoh soal USM STIS 2011. Yakin bisa 50 detik, kita coba ya. Jika 10 siswa kelas A mempunyai nilai rata-rata 5,1 dan 15 siswa kelas B mempunyai nilai rata-rata 8,1 dan 25 siswa kelas C mempunyai nilai rata-rata 6,6. Nah, ini materi gabungan ya. Ketiga kelas tersebut digabung, maka nilai rata-rata gabungannya berapa? Ya, masih ingat materi tadi ya, yang gabungan? Caranya juga mudah nih, jangan lupa frekuensinya masing-masing ya. Ini 10 dikali 5,1 ya kan? Kemudian yang 15 orang kali 8,1 betul. Kemudian yang kelas C 25 siswa dikali 6,6. Setelah dikali dibagi total frekuensi masing-masing 50, 15 dan 25. Kemudian kita total, dapat totalnya nih 337,5 dibagi dengan 50. 10 tambah 15 tambah 25, 50. Maka dapat hasilnya nanti 6,75. Mudah sekali ya. Mungkin nanti dipermudah, dipercepat dengan proses perhitungannya aja. Maka kunci jawabannya adalah D. Oke, soal selanjutnya soal USM STIS 2011. Apa benar nih bisa 50 detik? Coba baca dulu nih. Nilai rata-rata ulangan kelas A adalah XA. Nilai rata-rata yang B kelas B adalah XB. Setelah kedua kelas digabung, maka nilai rata-ratanya jadi X. Jika XA dibanding XB sama dengan 10 dibanding 9 dan X nilai rata-rata kelas gabungan dibagi XB sama dengan 85 dibanding 81, maka perbandingan banyaknya siswa di kelas A dan B adalah berapa? Yakin bisa 50 detik? Kita coba ya. Oke, coba perhatikan persamaan-persamaan yang muncul. XA banding XB sama dengan 10 banding 9. Ini dia nih, ya. Ini persamaan pertama. Maka, ya, dengan perkalian silang XB-nya kita pindahin ke atas. Ya kan? Maka XA sama dengan 10 XB dibagi 9. Mudah ya? Kita lanjut. Persamaan yang kedua, X dibagi XB atau dibandingkan sama dengan 85 banding 81. X per XB sama dengan 85 banding 81. XB-nya kita pindahin juga ke atas. Ya kan? Maka dapat persamaan baru. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Perlu kita ketahui bahwa nilai rata-rata baru gabungan itu merupakan perhitungan nilai rata-rata dengan frekuensi masing-masing kelas. Saya rasa teman-teman udah paham karena tadi udah ada soalnya, sudah ada materinya sebelumnya ya. Di mana kelas A kita misalkan jumlahnya NA dan di sini disampaikan bahwa nilai rata-ratanya adalah XA. Jumlah siswa kelas B kita misalkan NB dan nilai rata-ratanya adalah XB. Oke ya. Kemudian nanti kita bagi dengan jumlah siswa di kelas masing-masing. Ya kan, dijumlahin. Kalau udah paham ya. Dengan rumus seperti ini kita bisa buat persamaan yang baru di mana NA tambah NB ini kita kali dengan X. Jadi dapat nanti NA kali X plus NB dikali X. Sama dengan NA kali XA, ini persamaan yang di atas, tambah NB dikali XB. Ya.
Kemudian kita kumpulkan nih mana yang NA dengan NA, NB dengan NB ya. Kita pindah-pindahin aja nih. Nah, NA kali XA yang ada di sebelah kanan kita pindahin ke kiri. Ya kan? Jadi minus ya kan? Nah, jadi minus. Sementara NB yang ada X-nya kita pindahin ke kanan, jadi minus juga nih dia nih. Sampai sini paham ya? Mudah sekali ya. Nah, karena ada sama-sama NA, ada sama-sama NB, kita bisa asosiasi distribusi, kita keluarin. Ya kan? Kita gabunginin X dan XA-nya. NB-nya juga begitu, XB dan X-nya. Ya kan? Dapat nih persamaan seperti ini. Kemudian yang kita lakukan adalah persamaan yang sudah muncul ini, ya, kita ganti nilai X dan XA-nya dengan persamaan yang sudah ada di sini. Paham ya? Nih kita rubah X-nya kita rubah. Mana X tuh? Ini ya, X nih. 85XB per 81 kita ganti, kita masukin kemari. Sementara XA ini udah ada juga nih XA. Ya kan? XA udah ada juga. Ini kita mana? Kita ganti juga XA, masukin ke dalam persamaan. Ya, masuk dalam persamaan nih. Bisa paham ya sampai sini ya? Nah, hal yang sama juga kita lakukan di sebelah sini. NB kali XB. Nah, XB-nya nggak perlu, ya kan? Karena semua persamaan kita merubah ke XB. Kemudian X menjadi 85 XB per 81. Ini dari mana? Dari sini ya. Dari sini. Ini udah paham nih ya? Nah, ini kita langsung aja perhitungkan secara matematik dengan menggunakan metode pecahan. Tapi jangan lupa nih kebetulan penyebutnya nggak sama. 9 ya, ini 81, di sini per 1 ya. Di sini sedangkan di sini 81. Jadi kita samakan dulu. Nah, yang ini kita kali 9 jadi 81, atasnya kali 9 juga jadi 90. Ini juga 81 per 81 kurang 85 per 1. Udah dapat nih persamaannya, tinggal kali-kali, tinggal dijumlahkan aja. Gampang nih. 85 dikurang 90 minus 5. Ini minus 5 ya. Nah, sementara 81 dikurang 85. Ini minus 4. Benar ya? Nah, benar nggak? Minus 5XB per 81. Kemudian minus 4XB per 81. Ada XB coret, ada XB coret, ada 81 coret, ada 81 juga dicoret. Gampang ya? Dapat persamaan baru minus 5 dan minus 4. Ya, minusnya coret. Ya, minusnya coret. NA, NB-nya kita pindahin ke bawah, jadi NA banding NB sama dengan 4, 5-nya kita pindahin ke bawah, 4/5. Dapat jawaban NA dibanding NB sama dengan 4 dibanding 5. Jawabannya apa? C ya. Jawabannya adalah C. Gampang ya, paham ya? Saya rasa paham lah. Tapi pertanyaannya benar nggak sih bisa 50 detik kayak gini? Aduh, benar nggak sih 50 detik? Kayaknya nggak mungkin ya baca soalnya, bikin persamaannya. Mungkin ya jawabannya. Kita pakai yang namanya formula konstanta. Ya, di formula konstanta tadi kan kita udah bahas nih bahwa XA dibanding sama XB kan 10/9. Benar nggak sih? Ingat ya? Kita udah bahas tadi, ya. Di mana bahasnya? Di soal, ya kan? XA per XB kan 10/9. Nah, 10/9 ini supaya XB-nya dari 81. Kenapa kita bikin 81? Karena di persamaan berikutnya XB itu 81. Ini kayak seperti menyamakan pembilang dan penyebut gitu. Jadi kita maunya perbandingan XA per XB jangan 10/9, tetapi 90 dibanding 81. Boleh dong? Kan benar juga nih. Ya. Kemudian ya, digabung dengan persamaan yang sudah ada di sebelahnya. X banding XB sama dengan 85 banding 81. Ya kan? Ini kan udah dapat nih. XB-nya 81. X-nya 85. Di sini XB juga 81.
Kalau XB 81, XA-nya 90. Berarti angka-angka ini kalau digabung ya, maka perbandingan baru ada muncul nih. X banding XA banding XB adalah 85, 90, dan 81. Gampang ya. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja ke formula konstanta, di mana perbandingan jumlah kelas di A dibandingkan dengan jumlah kelas di B ya, atau perbandingan antara jumlah data ya, frekuensi data A dengan frekuensi data B itu sebenarnya sama dengan ya perbandingan terbalik dari selisih nilai rata-rata baru dengan nilai rata-rata lama. Udah itu doang, tapi terbalik. Kalau di sini NA, di atasnya NA, maka nanti nilai rata-ratanya adalah XB. Kalau di sini frekuensinya NB, ya, maka nilai rata-rata di sebelahnya adalah XA. Gitu doang. Jadi prinsipnya adalah selisih antara nilai rata-rata baru dengan nilai rata-rata yang lama, tapi perbandingannya terbalik. Gitu doang. Ya. Paham ya kira-kira ya? Nah, coba kita masukkan. Nah, ini datanya nih. Nilai rata-rata baru 85. Ya kan? 85. Selisihnya dengan nilai rata-rata lama? Nah, kalau NA-nya di atas, maka di sini XB. XB-nya 81. Kalau NB-nya di bawah, maka di sini XA. XA-nya 90. Nah, nggak peduli nih plus minus karena ini nilai mutlak aja. 85 kurang 81, 4. Benar ya? Sedangkan 85 dikurang 90 adalah 5. Nilai mutlak ya. Mau negatif positif nilai mutlak. Maka NA dibanding NB adalah 4 dibanding 5. Jawabannya adalah C ya. Kunci jawabannya adalah C. Bisa kira-kira 50 detik? Bisa dong. Pakai formulanya konstanta. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, contoh soal bisa nggak kira-kira 50 detik? Contoh soal USM STAN tahun 2003. Soalnya sangat mudah sekali nih. Sebuah angka bila dikalikan 5, ya, angka itu kita misalkan aja X. Dikalikan 5 berarti X kali 5 berarti 5X. Hasilnya ditambah 7 berarti 5X tambah 7. Benar nggak ya? Kita bayangin nih. 5X kemudian ditambah 7. Kemudian hasilnya berarti 5X tambah 7 tadi seluruhnya dibagi dengan 3. Ya kan? Dapat ya? Paham ya? Kemudian 5X ditambah 7 yang seluruhnya dibagi 3 nanti menghasilkan angka 19. Pertanyaannya, berapakah angka X tersebut? Pilihannya ada 25, 20, 15 sama dengan 10. Nah, ini ilustrasinya. Kunci jawaban ya. 5X ya. Tadi 5 ya dikali X kan, benar ya? Ditambah dengan 7 dibagi 3 hasilnya kata 19. Maka kalau dengan dapat bentuk persamaan seperti ini ya gampang ya, tinggal 3-nya dikali silang dengan angka 19. Hasilnya adalah 57. Nah, ini ada persamaan nih, 5X tambah 7 sama dengan 57. Angka 7-nya kita pindahin ke sebelah kanan, tadinya positif sekarang negatif. Sehingga hasilnya adalah 57 kurang 7. Hasilnya 50. Maka 5X sama dengan 50 dibagi dengan 5 karena 5-nya turun ke bawah nih. Bagi ya, kali silang tadi. 50 per 5 sama dengan 10. Maka kunci jawabannya adalah
D. Mungkin ya 50 detik ya. Mudah sekali. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal USM STAN tahun 2011. Coba kita perhatikan. Nah, ini dia. Jika A sama dengan 1, 2, 3, 4 dikali 1, 2, 3, 2. Waduh, angkanya sampai begini ya. Ini permasalahannya sih nggak terlalu rumit, cuman kali-kali doang. Tapi masalahnya bisa 50 detik nggak kan begitu ya. Dikurang 1, 2, 3, 3 kuadrat. Waduh. Ditambah dengan 1. Dimana B sama dengan 300 kuadrat dikurang 301 dikali 299. Ingat ya, di operasi aljabar yang namanya kali sama bagi itu didahulukan daripada tambah dan kurang. Kalau kuadrat gimana? Ya kuadrat sama aja kayak kali kan. Kalau A kuadrat itu kan sama dengan A kali A, kan gampang. Paham ya maksudnya ya? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara A dan B? Mana yang lebih besar? Seperti itu. Atau tidak dapat ditentukan sama sekali. Nah, coba kita perhatikan kunci jawabannya. Ini dia. Di mana A 1, 2, 3, 4 dikali 1, 2, 3, 2 dikurang 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1. Ya. Kalau mau simple, ya sebenarnya nggak simple-simple amat juga nih. 1, 2, 3, 4 ya kali aja dengan 1, 2, 3, 2. Kemudian 1, 2, 3, 3 dikuadrat kanan begitu ya. Nah, dapatlah hasil 1, 2, 3, 4 dikali 1, 2, 3, 2 sama dengan 1.520.288. Nah, dikurang 1.520.289. Hasilnya mirip ya, ditambah 1. Ini kan selisihnya cuma 1 doang nih ya. Iya, kalau misal dikurangi hasilnya apa nih? Minus 1. Ya, minus 1 nih. Minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 0 ya. Capek-capek ngitung hasilnya 0. Oke, kita lanjut. 300 kuadrat dikurang 301 dikali 299. 300 kuadrat sama dengan 90.000. 301 kali 299 berapa? Nggak tahu saya. Nah, ini dia 89.999 ya kan? Ini bedanya juga cuma 1, berarti hasilnya 1. Jika A sama dengan 0 ya, dan B sama dengan 1, maka A lebih kecil dari B. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. A kecil B. Pertanyaannya, beneran gak sih ini bisa 50 detik begini? Yakin kita bisa hitung-hitungan sampai kali-kali sampai juta-jutaan begini dalam waktu hanya 50 detik? Gak bisa ya. Nggak rasional gitu ya, kecuali kamu punya kemampuan hitung cepat yang udah level expert gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan apa sebenarnya? Ya menggunakan itu tadi fungsi-fungsi yang ada di aljabar dan fungsi-fungsi yang ada di linear, ya kan? Kalau kamu lupa nanti kamu bisa replay video ini. Nah, dalam konteks soal ini, fungsi utama yang mau kita tekankan adalah fungsi A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A kurang B. Itu yang mau ditekankan. Di mana persamaan yang pertama 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 3, 2 dikurang 1, 2, 3, 3 kuadrat ditambah 1 itu sama saja dengan betul. Sama saja dengan A plus B dikali A kurang B. Paham ya? 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4 kan sama aja dengan 1, 2, 3, 3 tambah 1 kan. Sedangkan 1, 2, 3, 2 kan sama juga dengan 1, 2, 3, 3 kurang 1. Benar nggak? Iya, ini dikali ya, tetap aja kali. Nah, ingat persamaan ini tadi nih. Kalau ada 1, 2, 3, 3 ini misalnya A, angka 1 misalnya B, maka A tambah B dikali A kurang B sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Mohon maaf, A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka ini sama aja dengan 1, 2, 3, 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Paham ya?
1, 2, 3 kuadrat dikurang 1, 2, 3 kuadrat. Coret, habis. Minus 1 kuadrat kan minus 1. Ya. 1 ini bukan ini ya, bukan kayak gini nih, mohon maaf nih saya jelasin. Minus 1 kuadrat kalau dikuadratin pakai kurung begini ya. Ini sama dengan 1, betul. Tapi kalau minus 1 dikuadratkan ini ya. Nah, ini dia 1 kuadratnya. Ini sama dengan 1, tapi minusnya ada di luar. Nah, yang dalam soal A persamaan A yang kita pakai yang ini. Ya. Yang dikuadratkan itu bukan minus 1, tetapi satunya aja, ya. 1 kuadrat. Kalau di sini istilahnya B kuadrat, begitu ya. Jadi, ini sama dengan minus 1. Minus 1 dikurang, oh bukan, minus 1 ditambah 1. Ya kan? Berapa hasilnya? 0. Gampang ya? A sama dengan 0. Dengan fungsi yang sama kita kerjakan persamaan B. Di mana 301 kan sama juga dengan 300 tambah 1. 299 kan sama juga dengan 300 kurang 1. Sama dong, berarti 300 kuadrat dikurang minus 1 kuadrat. Ya kan? 300 kuadrat dikurang 300 kuadrat habis nih. Ya kan? Ini 1 kuadrat sama dengan 1. Ini ada minus 1. Depannya minus lagi. Minus kali minus sama dengan plus. Maka B sama dengan 1. A-nya 0, B-nya 1. Berarti hubungannya A lebih kecil dari B. Maka kunci jawabannya B. Kira-kira bisa 50 detik? Bisa ya? Bisa. Oke, paham ya teman-teman semua? Sobat Konstanta? 50 detik bisa, yakin. Soal selanjutnya. Soal USM STIS tahun 2012. Ini persamaan linear. Iya, betul. Persamaan garis yang melalui titik potong garis 5x tambah 6y dikurang 16 sama dengan 0. Ya. Dan 10x dikurang 3y minus 17 sama dengan 0. Yang ditanya titik potongnya nih dari dua persamaan ini. Kemudian ya garis tadi itu selain melalui titik potong dari dua persamaan tadi, dia tegak lurus dengan garis AB, di mana garis AB itu titiknya adalah 1,2 ya, x-nya 1, y-nya 2, dengan B titiknya 3,6, x-nya 3, y-nya 6. Nah, ini soalnya sangat complicated ya. Levelnya terlalu tinggi dalam artian proses tahapan pengerjaannya ya. Oke. Ini kunci jawabannya. Jadi dari dua kondisi ini kita harus cari tahu titik potong dan gradien nanti ya. Nah, dari persamaan yang pertama 5x tambah 6y dikurang 16 sama dengan 0 dan 10x kurang 3y minus 17 sama dengan 0, kita cari titik potong ya. Kita pakai metode eliminasi, ini kita kali 2, ini tetap aja atau dikali 1 sama ya. Kita kali 2 jadi 10x tambah 12y kurang 32 sama dengan 0. Kemudian ada 10x minus 3y minus 17 sama dengan 0. Kita lihat x-nya sama, kita kurangi saja. 12y dikurang 3y ya dikurang minus 3y berarti kan ditambah ya, sama dengan 15y. Paham ya? Minus 32 dikurang minus 17 ya, berarti sama dengan minus 32 tambah 17. Jadi minusnya berkurang jadi minus 15. Ya kan? Angka minus 15 kita pindahin ke kanan. Ya kan? Pindahin ke kanan jadi positif, di mana nanti persamaannya jadi 15y sama dengan 15. Kita bagi aja 15 ya kan? Benar nggak? Bagi 15 hasilnya y sama dengan 1. Gampang? Sampai situ paham ya? Ini baru nyampe dapat y-nya doang, ini y sama dengan 1 ya kan? Kemudian kita pakai substitusi, di mana persamaan pertama 5x katanya tambah 6y kurang 16 sama dengan 0. Maka y-nya ini kita ganti nih dengan angka 1. Dari sini ini persamaannya.
ya kan? Maka nanti ada persamaan baru 5x ditambah 6 kali 1 dikurang 16, ya kan? Ini angkanya 6 kali 1 sama dengan 6 dikurang 16 minus 10. Ya, minus 10-nya kita pindahin ke kanan. Tadi minus 10 pindahin ke kanan. Jadi hasilnya adalah positif 10. Ini dia. Ya kan? Coret bagi 5 habis, bagi 5 jadi 2. Maka nanti x-nya sama dengan 2. Dapat ya angkanya ya, x-nya sama dengan 2, y sama dengan 1. Sekarang kita butuh gradien. Katanya persamaan garis yang mau kita cari ini, garis itu tegak lurus sama garis AB, di mana ada titik A 1,2 dan titik B ada 3,6. Kita cari aja gradiennya, di mana Y1 kurang Y2 dibagi X1 kurang X2 itu adalah gradien dari garis AB. Ya, kita masukin aja angka-angkanya nih, ya. Ini anggap nih X1 ya, Y1 ya kan? Kemudian ini X2, ini Y2. Masukin angka-angkanya ya. Y2-nya 6. Y1-nya 2. Berarti 2 kurang 6. Sama dengan minus 4. X1-nya 1. X2-nya 3. Jadi 1 kurang 3 minus 2. Sama-sama minus, coret, coret. Plus 4 bagi 2 sama dengan 2. Itu gradiennya. Nah, kalau tegak lurus dengan suatu garis, maka gradien 1 kali gradien 2 itu nanti hasilnya minus 1. Itu syarat untuk tegak lurus. Ya, udah kita masukin aja M1-nya. M1-nya 2. M2-nya, yang belum itu kita tanya ya kan, sama dengan minus 1. Maka M2 sama dengan minus 1 per 2. Udah sempurna nih. X-nya sudah dapat. Y-nya sudah dapat. Gradien udah dapat. Maka kita bikin persamaan garis. Y-nya 1, X-nya 2, gradiennya minus 1 per 2. Masukin ke rumus, di mana Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y itu apa? Tetap Y aja, dia variabel aja dia. Masukin angka satunya, Y1 sama dengan 1, gradiennya ganti dengan minus 1 per 2, X dikurang X1 sama dengan 2. Ya kan? Mudah ya. Nah, sampai sini paham ya saya rasa ya. Nah, angka 2-nya kali silang nih. Kali silang kemari. Ya. Angka 2-nya kali silang. Jadi dapat persamaan 2Y kurang 2. Di mana nanti minus 1 kali ke dalam. Ya. Minus 1-nya kaliin ke dalam. Yang tadinya positif jadi minus X. Yang tadinya negatif jadi plus 2. Jadi dapat persamaan 2Y kurang 2 sama dengan minus X tambah 2. Sampai sini paham? Paham ya? Iya paham. Nah, minus X ini kita pindahin lah ke kiri supaya dia nggak minus ya. Jadilah persamaan X, ya kan? Ditambah 2Y. Dan yang tadi ini minus positif 2, pindahin ke kiri jadi minus 2. Minus 2, minus 2, minus 4. Muncullah persamaan X tambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Itu persamaan dari pertanyaan ini. Jawabannya adalah E. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.